Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Oktavia, NIM 204244046, Prodi PAUD B, Fakultas Ilmu Keguruan. Jelaskan arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama bagi calon guru PAUD. Mata kuliah ini sangat penting bagi calon guru PAUD karena dapat membantu mereka memahami cara menyelaraskan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai agama dalam proses pendidikan anak. Yang pertama, pengembangan karakter anak. PAUD tidak hanya berfokus pada pengembangan kognitif anak, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Dengan mempelajari harmonisasi sains dan agama, calon guru dapat mengajarkan anak untuk memahami dunia secara ilmiah sambil tetap menanamkan nilai-nilai agama yang mendalam. Yang kedua, penyampaian konsep yang seimbang. Anak usia dini sangat terbuka pada pemahaman tentang alam semesta, kehidupan, dan keberadaan manusia. Calon guru PAUD yang memahami cara mengharmoniskan sains dan agama dapat memberikan penjelasan yang tidak bertentangan antara keduanya, yang memudahkan anak untuk menerima dan memahami keduanya secara harmonis. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu. Konsep-konsep dalam sains dan agama dapat merangsang rasa ingin tahu anak dan melalui pemahaman agama, mereka juga belajar tentang tujuan hidup dan penciptaan. Guru yang memahami harmonisasi keduanya bisa mendorong anak untuk memiliki pertanyaan besar tentang alam semesta dan kehidupan serta mencari jawaban yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang keempat, penyelesaian konflik pemahaman. Terkadang pengetahuan sains dan ajaran agama dapat dianggap bertentangan oleh sebagian orang. Calon guru PAUD yang memahami bagaimana cara menyelaraskan keduanya dapat mengurangi kebingungan anak-anak dan membantu orang tua atau masyarakat memahami pentingnya memadukan pengetahuan ilmiah dengan iman agama. Yang nomor 5, membangun kedamaian dan toleransi. Harmoni sains dan agama juga mengajarkan pentingnya toleransi terhadap pandangan yang berbeda. Ini sangat penting dalam konteks pendidikan anak, karena guru PAUD dapat menanamkan sikap saling menghargai terhadap perbedaan pandangan dan pemahaman dunia yang ada di sekitar mereka. Mata kuliah ini memberikan dasar bagi calon guru PAUD untuk mendidik anak-anak yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki fondasi moral yang kuat dan seimbang, membantu kita menjadi pendidik yang berkualitas dan mampu mencetak generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bidang ajaran Islam yang sesuai dengan ilmu kesehatan. Konsep kesehatan dalam Islam sangat memperhatikan kesehatan sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga. Banyak ajaran Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan modern,
Salah satu bidang yang paling menonjol adalah konsep kebersihan. Yang pertama, wudhu dan mandi. Kedua ibadah ini mewajibkan umat Islam untuk membersihkan diri secara teratur. Proses pembersihan ini tidak hanya membersihkan fisik, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan seperti mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Islam mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib atau baik. Makanan yang bersih dan sehat akan menjaga tubuh tetap fit. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan ini, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan konsep kesehatan masyarakat modern. Dan di situ ada manfaat konsep kebersihan dalam Islam bagi kesehatan. Yang pertama, mencegah penyakit. Dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, risiko terkena penyakit menular dapat diminimalkan. Mengingatkan imunitas atau proses pembersihan secara teratur dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, kesehatan mental. Merasa bersih dan segar dapat memberikan dampak positif pada kesehatan mental. Di situ ada juga aspek kebersihan, yaitu gizi. Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Olahraga. Hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berolahraga, istirahat. Islam menekankan pentingnya tidur yang cukup. Konsep kesehatan dalam Islam sangat relevan dengan ilmu kesehatan modern. Dengan menerapkan ajaran Islam tentang kebersihan dan pola hidup sehat, kita dapat menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Wudhu atau berwudhu adalah ritual membersihkan diri sebelum melaksanakan sholat yang melibatkan cuci tangan, mulut, hidung, wajah, kaki, dan sebagian tubuh lainnya. Aktivitas ini tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga mendukung kebersihan tubuh yang sangat penting dalam menjaga penyakit seperti infeksi saluran pernapasan dan penyakit kulit. Perawatan kebersihan pribadi juga, Islam sangat mengutamakan kebersihan pribadi seperti mencukur rambut ketiak, memotong kuku, dan menjaga kebersihan mulut, misalnya dengan menggunakan siwak. Ajaran ini mencerminkan prinsip dasar dalam kesehatan modern yang menekankan pentingnya perawatan pribadi untuk mencegah berbagai penyakit dan menjaga kesehatan tubuh. Ajaran Islam tentang kebersihan tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga memiliki dimensi kesehatan yang sangat relevan. Dengan prinsip-prinsip kesehatan modern, prinsip kebersihan dalam Islam membantu mengurangi resiko penyakit dan mendukung kesejahteraan tubuh serta jiwa yang menjalan dengan ilmu kesehatan kontemporer. Sudah menjadi
semacam kesepakatan bahwa menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit adalah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, sejak dini diupayakan agar orang tetap sehat. Menjaga kesehatan sewaktu sehat adalah lebih baik daripada meminum obat saat sakit. Berbagai upaya yang mesti dilakukan agar orang tetap sehat menurut para ahli kesehatan antara lain dengan mengonsumsi gizi yang cukup, olahraga yang cukup, jiwa tenang, serta menjauhkan diri dari berbagai pengaruh yang dapat menjadikannya terjangkit penyakit. Hal-hal tersebut semuanya ada dalam ajaran Islam, bersumber dari hadis-hadis sholeh maupun ayat Al-Quran. Ajaran Islam sangat menekankan kesehatan jasmani. Agar tetap sehat, hal yang perlu diperhatikan dan dijaga menurut sementara ulama disebutkan ada 10 hal, yaitu dalam hal makanan, minuman, gerak, diam, tidur terjaga, hubungan seksual, keinginan-keinginan nafsu, keadaan kejiwaan, dan mengatur anggota badan. Islam menekankan keteraturan mengatur ritme hidup dengan cara tidur cukup, istirahat cukup, dan di samping hak-hak kepada Tuhan melalui ibadah Islam. Islam menuntut agar mengatur waktu untuk istirahat bagi jasmani, keteraturan tidur dan berjaga diatur secara proporsional. Masing-masing anggota tubuh memiliki hak yang mesti dipenuhi. Di sisi lain, Islam melarang membebani badan melebihi batas kemampuannya, seperti melakukan begadang sepanjang malam, melaparkan perut berkepanjangan, sekalipun maksudnya untuk beribadah, seperti tampak pada tekad sekelompok sahabat Nabi yang ingin terus-menerus sholat malam dengan tidur. Sebagian hendak berpuasa terus-menerus sepanjang tahun. Aktivitas terpenting untuk menjaga kesehatan dalam ilmu kesehatan adalah melalui kegiatan berolahraga. Olahraga atau sport dirumuskan sebagai kesibukan manusia untuk menggembirakan diri sambil memelihara jasmani. Tujuan utama olahraga adalah untuk mempertinggi kesehatan yang positif, daya tahan, tenaga otot, keseimbangan emosional, efisiensi dari fungsi-fungsi alat tubuh, dan daya ekspresif serta daya kreatif.
Dengan melakukan olahraga secara bertahap, teratur, dan cukup akan meningkatkan dan memperbaiki kesegaran jasmani, menguatkan dan menyehatkan tubuh. Dengan kesegaran jasmani, seseorang akan mampu beraktivitas dengan baik. Ajaran Islam juga memperhatikan masalah kebersihan yang merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu kedokteran. Dalam terminologi Islam, masalah yang berhubungan dengan kebersihan disebut dengan thaharah dari sisi pandang kebersihan dan kesehatan. Thaharah merupakan salah satu bentuk upaya preventif berguna untuk menghindari penyebaran berbagai jenis kuman dan bakteri. Berbagai ritual Islam mengharuskan seseorang melakukan thaharah dari najis, mutanajis, dan hadas. Demikian pentingnya kedudukan menjaga kesucian dalam Islam. Sehingga dalam buku-buku fikih dan sebagian besar buku hadis selalu dimulai dengan mengupas masalah thaharah, dan dapat dinyatakan bahwa fikih pertama yang dipelajari umat Islam adalah masalah kesucian.